Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi para audien, para peserta kursus 2020 di periode bulan Oktober. Saya ingin menyampaikan satu atau dua kata gitu ya. Bagaimana caranya agar naskah itu segera selesai. Satu, kita harus mau nggak mau harus meluangkan waktu. Terserah kita mau waktu yang di mana saya. Jadi kita harus memilih waktu. Ya entah itu saat weekend atau saat nggak ada jam mengajar atau di saat nggak ada jam nggak ada pekerjaan, pasti 24 jam itu pasti ada waktu kosong. Nah, artinya kalau kita mau action 1 hari 2 hari itu selesai. Kenapa? Karena kita sudah punya bahan. Kecuali kalau kita menulis itu dari awal, ya, karya baru. Kalau ini kan bahan mentah sudah ada, kita tinggal mengolah, ya. Jadi seharusnya itu enggak sampai 30 hari. Cuma ini kan tergantung kita. Ada yang misalkan emang kesibukan, ada yang masih bingung, ya ada masalah. Cuma kalau pengen selesai, ya kayak kemarin itu kita buat judul, buat kerangka. Setelah buat kerangka itu kan kita bisa melacak subbab atau pembahasan mana yang itu sesuai dengan kajian baru kita ini. Kita ambil, sudah kita kopas, kita ambil, kita tata. Kalau perlu misalkan ditambah pengembangan, monggo, ditambah analisa dari kita, monggo, tidak ada masalah. Terus ditambah tabel-tabel atau skema, tidak ada masalah. Akan mungkin agar secara konten beda dengan skripsi atau tesis yang sudah kita susun. Jadi sekali lagi, mari kita luangkan waktu sejenak, ya, karena bahan itu sudah ada. Jadi seharusnya 1 hari 2 hari udah selesai. Nah, untuk masalah waktu itu kan masing-masing individu mempunyai waktu khusus, ya, yang luang, ya, yang bisa dimanfaatkan untuk mengolah hasil penelitian ini menjadi buku. Ini kalau nggak dipaksa kita nggak akan maju-maju, ya. Kenapa saya bisa sampai 35 karya? Yaitu karena menggunakan waktu ini secara totalitas untuk nulis. Meskipun dikasih jam pelajaran banyak di kampus, tapi ada celahnya. Karena kita nggak mungkin selama 7 hari itu ngajar, itu nggak mungkin, impossible, nggak mungkin, ya. Dan ngajar pagi sampai malam itu juga nggak mungkin. Pasti ada celah di situ. Ya entah itu 1 jam, setengah jam itu kan bisa. Ya entah yang setengah jam kosong ini dibuat nata pustaka, buat komponen cover belakang, nyicil, atau dibuat nulis prakata, atau dibuat menata biar rapi, kan ada masalah. Nggak harus mengerjakan, tapi waktu yang luang itu gunakan untuk bagaimana naskah ini jadi. Ini kalau nggak dipaksa kita akan terlena oleh waktu dan kita nggak akan maju-maju. Ini baru naskah, belum nanti artikel, ya. Kalau yang udah sering submit, oke, tidak ada masalah. Bagi yang belum pernah submit artikel, itu malah harus ekstra, harus full time. Karena artikel dengan buku lebih ilmiah, artikel lebih jelimet artikel. Itu ya, artinya kita sebagai pemula dilatih untuk mengolah hasil penelitian ini untuk pelajaran ke depan, sehingga kita cepat dalam nulis. Ya entah itu menyusun, membuat judul, membuat kerangka, menulis, kemudian mencari bahan ke sana kemari, itu cepat. Artinya kita paksa dulu, mau nggak mau harus kita paksa memang. Yang kedua, waktu itu harus kita luangkan sejenak untuk menyelesaikan naskah ini. Kalau kita pengen menjadi penulis handal gitu, ya pasti berat, tapi harus dipaksa dulu. Yang ketiga,
eh, bahan-bahan yang sudah ada itu masukkan. Kalau kurang ambil di artikel. Jangan lupa dengan tetap menyebut sumber aslinya. Ya, usahakan kalau belum mampu 70 halaman, 45-50 tidak ada masalah. 40-50 itu tidak ada masalah. Karena ada yang mengatakan buku referensi itu minimal 40 halaman dalam bentuk buku. Kalau 40 dalam bentuk Word itu nanti mungkin ya sekitar 70 atau 80 halaman. 40 ini isi ya. Ya, jadi ada aturan yang mengatakan bahwa buku referensi minimal 40 halaman dalam bentuk buku dan itu tidak termasuk daftar pustaka dan sebagainya. Jadi 40 itu isinya aja. Nah, kalau Word 40 itu udah lebih. Kalau 40 halaman nanti di layout udah jadi 70-60 halaman. Jadi ini sebuah kemudahan. Jadi kalau belum mampu sampai 100 nggak ada masalah, 60, 70 atau 45 lah. Ya, jadi itu. Jadi mohon dengan sangat karena saya enggak bisa bantu apa-apa. Saya hanya bisa mengarahkan saja. Dan saya akan bisa bimbing kalau ada yang dibimbing. Misalkan ada yang laporan, Pak, saya sampai sekian, saya sampai bab ini, itu baru saya bisa bimbing. Kalau diem ya saya nggak bisa apa-apa gitu ya. Jadi kita siap kalau jenengan siap. Jadi kalau jenengan semangat untuk mengerjakan, berarti kita juga semangat untuk membimbing. Jadi saya harap minggu akhir Oktober ini minimal para peserta itu sudah ada hasilnya, meskipun belum selesai nggak apa-apa, yang penting ada hasilnya, yang entah itu 40% atau 50% itu ya. Jadi ini untuk melatih kita untuk menulis dan memanajemen waktu dengan baik ya. Karena kalau kita beralasan karena kesibukan, karena kegiatan, nggak akan selesai gitu ya. Nggak akan ada waktu untuk nulis kalau kita hanya berpacu pada kesibukan, kemudian tugas dan sebagainya ya. Jadi alasan-alasan itu klasik menurut saya. Jadi itu bisa di mail itu bisa, karena 24 jam itu saya nggak yakin seorang itu tugas atau kegiatan sampai 24 jam full, itu nggak ada. Pasti ada waktu itu untuk istirahat dan ada waktu untuk break. Nah break ini loh digunakan apa tidak? Kalau digunakan untuk HP-an ya saya nggak tahu ya. Jadi ini mengolah hasil penelitian jadi buku ini adalah usaha melatih kita secara mandiri bagaimana ya menulis, mengembangkan bahan mentah menjadi buku. Nah, kalau ini goal berarti nanti ke depannya dengan bisa membuat buku sendiri tanpa ikut kursus A, B, C, nggak usah. Karena jangan sudah berhasil. Seperti kelas September kemarin, ketika dia berhasil menulis buku, saya lepas dia. Saya minta dia penulis buku kedua tanpa saya bimbing. Karena buku pertama sudah berhasil, saya lepas dia. Alhamdulillah dua peserta ini sudah bab 3 akhir buku kedua. Jadi itu memang semua itu berawal dari proses dan pemaksaan. Kalau itu dipaksa maka menjadi kebiasaan. Kalau menjadi kebiasaan maka akan ringan. Kalau akan ringan akan mudah. Kalau akan mudah akan produktif. Gitu ya. Ini semoga bermanfaat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.